nampak saat ini adalah krisis lingkungan, polusi udara, malapetaka atomik, menipisnya lapisan ozon di atmosfer, hingga fenomena tersebut merupakan bukti ketidakharmonisan hubungan manusia dengan alam raya. Akibatnya dirasakan oleh manusia itu sendiri. Jika alam lingkungan dipelihara, maka akan berdaya guna. Tapi jika dibiarkan, akan menimbulkan bencana. Demikianlah ungkapan Edward Buckle dalam bukunya History of Civilization in Inland. Melihat betapa pentingnya memelihara lingkungan tersebut, maka perkenankanlah kami menyampaikan sebuah sarahan Al-Quran yang bertajuk Kewajiban Manusia Memelihara dan Memakmurkan Alam, sesuai konsep Al-Quran dengan merujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa kalimat wa ambasna fiha min kulli syai'in mawjud dan kami tumbuhkan segala sesuatu menurut ukuran dipahami oleh sementara ulama dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menumbuh kembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk sesuai kebutuhan dan menetapkan bagi setiap tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bentuknya sesuai penciptaan dan habitat alamnya. Sedangkan Syekh Imam Abu Bakar Muhammad bin Sirin dalam tafsir Al-Muntakhab ayat ini menegaskan tentang suatu temuan ilmiah yang diperoleh melalui suatu pengamatan di laboratorium, yaitu setiap kelompok tanaman memiliki kesamaan yang praktis tak berbeda, meskipun satu jenis dengan yang lainnya dapat dibedakan, tetapi semuanya dapat diklasifikasikan dalam satu kelompok yang sama. Hadirin, alangkah bahagia dan indahnya alam ini jika setiap individu memiliki semangat dalam memelihara dan melestarikan alam raya yang kita huni ini, sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi semua manusia yang ada. Para ilmuwan menyebut abad ke-21 sebagai abad the age of insanity or lawlessness, abad yang penuh kegelisahan, kecemasan, perang antar suku dan bangsa menjadi-jadi, resesi ekonomi melanda seluruh lapisan warga, ledakan penduduk semakin tak terkendali, bahkan pencemaran lingkungan menjadi ancaman kehidupan. Kondisi tersebut, hadirin, jelaslah menimbulkan beban psikologis bagi kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi serba salah, hati menjadi resah dan gelisah, jiwa terasa hampa dan merana, semangat hidup tiada dan enggan berkarya. Bahkan yang paling parah, munculnya berbagai macam penyakit
manusia. Kalaupun bertahan, mungkin hidup tak lagi merasakan ketenangan. Betul tidak hadirin? Hadirin sebangsa dan setanah air. Lalu apakah tugas manusia di muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan umat manusia, terlebih lingkungannya yang menjadi tempat tinggal dan menetap bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana terurai dalam Al-Quran surah Hud ayat 61. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم. Dan kepada Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunannya dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Sesungguhnya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah firman Allah yang menginformasikan kepada kita bahwa manusia diciptakan dari tanah dan ditugasi untuk memakmurkan tanah. Oleh karena itu, dalam ilmu pengetahuan alam kita mengenal istilah alam biotik atau alam raya dan alam abiotik atau berupa moral manusia. Kerusakan alam abiotik biasanya berawal dari kerusakan alam abiotik, yakni berupa moral manusia. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian di Wahana Lingkungan Hidup di Jakarta, tercatat memiliki 2.118 sumur bor dengan kedalaman tidak kurang dari 40 meter. Jika terjadi penambahan sumur lagi pada tahun 2022 nanti, wilayah DKI Jakarta bisa mencapai daratan 0,0 meter dari permukaan laut alias rata menjadi laut. Demikianlah dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa alam akan berdaya guna jika dipelihara, namun sebaliknya akan menimbulkan malapetaka jika kita rusak. Salah satu bentuk kerusakan alam adalah dengan memperbanyak maksiat dalam hidup dan penghidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola alam raya ini, kita hindari diri kita masing-masing dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap alam raya, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada negeri ini sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wah durian, wah dukun. Sekian and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.